seluruh dunia dengan malaikat pemberita. Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 20 November 2024. Baptisan air dan perjamuan kudus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. 1 Korintus 11 ayat 26. Ada yang bertanya apakah boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus jika belum dibaptis air. Pertama, dalam kekristenan, kita memiliki sakramen seperti perjamuan kudus dan baptisan air. Dalam Markus 16 ayat 15-16, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk menyebarkan Injil sampai ke ujung bumi dan kepada setiap orang, dengan menekankan pentingnya baptisan air. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Dalam Matius 28 ayat 19, Ia berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Kemudian, dalam 1 Korintus 11 ayat 23-26, Paulus membagikan wahyu yang penting yang diterimanya dari Tuhan. Ia menceritakan kejadian-kejadian pada malam ketika Tuhan Yesus dikhianati, yang menyoroti makna mendalam dari perjamuan kudus. Akibatnya, baptisan air dan perjamuan kudus tidak saling bergantung, engkau dapat mengambil bagian dalam perjamuan kudus meskipun engkau belum dibaptis air. Alkitab tidak menetapkan bahwa engkau hanya dapat mengambil perjamuan kudus jika engkau telah dibaptis air. Namun, di banyak gereja, perjamuan kudus seringkali hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah dibaptis. Tidak ada yang salah dengan praktik ini. Alasan banyak orang mengikuti pedoman ini adalah karena baptisan dipandang sebagai tanda kepercayaan penuh dan komitmen seseorang terhadap kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Baptisan menandakan penerimaan penuh terhadap Injil. Di gereja mula-mula, selama penganiayaan besar, jika seseorang ditanya tentang iman mereka dan mereka menyangkalnya, baptisan mereka digunakan sebagai bukti komitmen sejati mereka kepada Kristus, yang seringkali mengakibatkan penganiayaan terhadap mereka. Gereja pada umumnya tidak membaptis orang yang tidak percaya. Itulah sebabnya banyak gereja percaya bahwa orang Kristen sejati harus dibaptis dan oleh karena itu hanya melayani perjamuan kudus bagi mereka yang telah dibaptis. Praktik ini terpuji dan sejalan dengan keinginan gereja untuk menghormati pentingnya baptisan dalam iman Kristen. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku menyadari pentingnya perjamuan kudus dan baptisan air sebagai simbol iman dan komitmenku kepadamu. Setiap kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus adalah pernyataanku tentang kemenanganku atas setan, dunia dan unsur-unsurnya. Sebuah pernyataan bahwa Tuhan Yesus mewariskan kekayaan, hak, dan keistimewaannya kepadaku, sebuah warisan yang sekarang berlaku. Aku memiliki kemenangan kekal dan kekuasaan atas dosa, penyakit, kematian, dan iblis. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Matius 28 ayat 19, Kisah Para Rasul 2 ayat 41, 1 Korintus 11 ayat 27-29.